Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom pada hari ini. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah isu pendidikan tentang urgensi pengadaan kembali ujian nasional di Indonesia. Baik, wacana mengenai pengadaan kembali ujian nasional atau UN mencuat kembali seiring dengan perubahan kepemimpinan di sektor pendidikan Indonesia, khususnya setelah pelantikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Abdul Mukti pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Setelah dihapuskan pada tahun 2021, keputusan terkait UN kembali menjadi perdebatan hangat di masyarakat, mengingat UN telah lama menjadi indikator kelulusan siswa di berbagai jenjang pendidikan. Menteri Abdul Mukti menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi dan belum memberikan keputusan resmi terkait kebijakan ini, di mana ia menyatakan bahwa sebelum memuat keputusan final, ia akan mendengarkan berbagai masukan dari kalangan ahli, pelaku pendidikan, guru, siswa, orang tua, hingga media massa. Karena hal ini mencerminkan kehati-hatiannya dalam mengambil langkah, mengingat pentingnya kebijakan pendidikan yang mempengaruhi banyak pihak. Kemudian pernyataan yang lebih lanjut muncul dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI yang menentang pengembalian UN dengan alasan bahwa UN selama ini telah memberikan tekanan psikologis yang besar bagi siswa, terutama karena menjadi penentu kelulusan yang dianggap sangat menentukan masa depan mereka. Selain itu, penghapusan UN pada 2021 diharapkan bisa memberikan ruang bagi evaluasi yang lebih holistik terhadap siswa dengan fokus pada perkembangan karakter, keterampilan, dan kompetensi lainnya, bukan hanya aspek kognitif yang terbatas. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa tanpa adanya UN, kualitas dan motivasi belajar siswa menurun, sehingga wacana pengembalian UN dapat kembali mendapatkan dukungan dari mereka yang merasa bahwa evaluasi berbasis ujian ini adalah cara yang efektif untuk menilai kualitas pendidikan secara nasional. Kemudian, urgensi pengadaan kembalian ujian nasional. Nah, urgensi pengadaan kembali ujian nasional ini menjadi topik yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, yaitu sejak penghapusan UN pada 2021 dan wacana ini kembali terkemuka ke masyarakat. Nah, salah satu alasan yang mendasari urgensi pengembalian UN ini adalah untuk memastikan standar evaluasi yang dapat memetakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. UN sebelumnya dianggap sebagai alat untuk menyamaratakan proses penilaian di tingkat nasional, meskipun di sisi lain kebijakan ini telah menimbulkan berbagai kritik. Dan juga banyak yang berpendapat bahwa UN ini hanya mengukur kemampuan kognitif siswa secara terbatas dan tidak mencakup aspek karakter dan keterampilan lainnya yang semakin penting dalam pendidikan abad ke-21. Namun, meski ada urgensi dalam penerapan UN, untuk tujuan standar evaluasi yang jelas, banyak pihak yang khawatir bahwa kembalinya UN bisa menjadi kemunduran, terutama dengan adanya kurikulum merdeka yang lebih mengedepankan pengembangan karakter dan kompetensi siswa secara komprehensif. Kemudian fokus yang terlalu sempit pada ujian tertulis bisa mengabaikan berbagai aspek penting dalam pendidikan, seperti keterampilan sosial, sikap, dan etika. Selain itu, beban psikologis yang ditimbulkan oleh UN ini yang dulu seringkali menjadi momok bagi siswa juga harus menjadi pertimbangan. Selanjutnya yaitu solusi dari isu pendidikan ini. Yang pertama yaitu dari segi pendidik.
di mana pendidik perlu berfokus pada pengembangan kompetensi holistik siswa, tidak hanya mengutamakan hasil ujian, tetapi juga keterampilan abad ke-21 dan karakternya. Mereka harus menciptakan metode pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua ada pemangku kebijakan, di mana pemangku kebijakan ini harus mempertimbangkan evaluasi yang menyeluruh dalam menentukan kebijakan pendidikan dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk pendidik, orang tua, dan masyarakat sekalipun. Mereka perlu menyusun sistem penilaian yang adil, inklusif, dan mendukung pengembangan karakter siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah, di mana pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan mendukung kualitas pendidikan yang berkelanjutan dengan fokus pada penguatan karakter, keterampilan, dan literasi. Kemudian mereka perlu juga menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi pendidik agar bisa menerapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian tantangan 5 tahun ke depan, di mana yang pertama jika isu dapat diselesaikan, maka isu pengembalian ujian nasional ini dapat diselesaikan dengan baik. Tantangan utama akan bergesernya pada implementasi kebijakan yang adil dan efektif. Kemudian sistem penilaian yang diperbarui harus dapat mengakomodasi keberagaman siswa di seluruh Indonesia. Kemudian memperhatikan keseimbangan antara penilaian berbasis ujian dengan pembelajaran holistik. Kemudian selain itu perlu ada pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dinilai berdasarkan hasil ujian, tetapi juga mengukur kemampuan kritis, kreativitas, dan karakter dari siswa tersebut. Kedepannya, integrasi ke teknologi dalam pendidikan juga harus diperkuat seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kurikulum dan metodologi pembelajaran. Kemudian yang kedua, jika isu terkait pengembalian UN tidak dapat diselesaikan dengan konsensus yang memadai, tantangan yang dihadapi akan lebih besar, di mana potensi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem penilaian akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Ketergantungan pada evaluasi berbasis ujian nasional dapat memperburuk stres siswa, merugikan mereka yang berada di daerah dengan fasilitas yang terbatas, serta memperparah kesenjangan pendidikan antara wilayah. Kemudian kegagalan untuk memperbarui kebijakan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dapat menghambat Indonesia dalam mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global. Baik, itulah pemaparan tentang isu pendidikan, yaitu meliputi urgensi pengadaan kembali ujian nasional di Indonesia. Itu saja yang bisa saya paparkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.